Iya. Iya. Balikin, Sal. Mana intro gue? Apa? Intro. Ini udah roll. Malam minggu kesepian dan sendirian tapi ngaku sama teman punya pendirian. Jomblo bukan hal yang menjadi alasan karena nggak jelek cukup pas-pasan. Saya Koji. Lagu yang mana sih? Lagu yang mana? Jomblo. Goblok lu. Balik lagi nih sama Marco Uncut. Terima kasih untuk para followers baru ya. Buset. Bujuk, Sorry banget. musik. Musik lagi sakit. Maaf, itu knalpot. Angkat pantat hilang tempat. Selamat datang di Sarah Marco Uncut episode 7. Jadi kita mau bahas tentang Why marriage is scary. marriage is scary. Why marriage is scary. Everything is scary in this kind of economy. Everything is scary. Kita mulai dengan pertanyaan pamungkas. Ya. Apa? I wish I could turn back the time. I'm sorry. Gue mau motong tapi di komen kemarin katanya gue gak boleh motong. Tahu lu, taya dia ya guys. Oh, anjing. Anjing. Apa yuk? Do you still want to get married in Shit, this man. economy? In this In economy this kind of ya. economy. Masih mau nikah nggak? Ya iyalah. Mau kawin. Nikah, ini mau nikah. Masih. Agnes aja mau nikah. Masa Marco nggak mau nikah? Oke, gue mau. Lu juga mau? Coba fuck kecil. Fuck cepet. Agnes aja mau nikah. Mau maksud gue mau nikah. Oke. Aku masih mau menikah. Cuma mencari pasangan yang tepat itu yang susah. Oke. Ya. Pasangan yang tepat itu susah. 4. Aku masih mau menikah karena Iya. tapi Nggak dimasuk-masukin. Hah? Nanti aku kenal lagi ya. kenal lagi. Ini maaf ya. Ini. Terus. Ayo bos. Oke, sorry. Jadi kenapa gue mempertanyakan pertanyaan itu? Karena kita akan mulai podcast ini dengan sedikit riset. Ini. Karena ternyata Gen Z itu berpikir bahwa pernikahan itu adalah prospek yang menakutkan. Betul Oke. sih. Karena apa? Karena ada 1, 2, 3, 4 alasan. Oke. Pertama ada gender role sama mental load. Kenapa? Sama apa? Mental load. Mental load. Kayak Beban beban mental. perasaan Oke, gitu. oke. Kenapa? Karena banyak yang komplain, apalagi perempuan itu marriage itu masih mengexpect si istri-istrinya itu buat do most of the work di rumah. Oke. Oh, ibu rumah tangga. Iya. Ya. Mereka akhirnya mikir kalau mereka itu akhirnya harus Relakan mimpinya. sacrifice karir, betul, sacrifice karir gitu. Atau free time mereka Patriarki ya. buat mengurus suaminya dan rumah. Itu yang mereka nggak mau. Pertama. Baik lu gitu. Pertama ya. Terus Ya. kedua tuh ada divorce and independence. Ternyata divorce itu sekarang dilihat sebagai Gen Z sebagai empowerment rather than stigma. Apa? Divorce itu di-encourage malah. Oh, di encourage putus Iya. aja cerai aja gitu. Kalau nggak bahagia. Is it based on data? Based on data. Oke. Katanya soalnya bilang women report being happier post divorce. Anjay, karena nggak bahagia dengan Pas pasangannya. pernikahan. Iya, tapi itu Salah pasangan. dan akhirnya itu jadi gerakan digital, guys. Apa tuh? Ada Ada hashtagnya, hashtag regretful wives. Itu Damn. juga trending. Nah makanya Gen Z itu bilang they rather be single or divorced than stuck in an unhappy marriage. Damn. Oh, wow, damn. Terus Terus ketiga. ada financial stress in this economy. In betul. this economy. In this economy betul karena akhirnya kan kita harus independen ya. Berdua itu harus independen lepas dari orang tua. Terus mereka tuh jadi ngerasa itu sebagai unexpected burden. Tahu. Oke. Gitu. Terus 56 sampai 58% Gen Z kalau misalnya mau itu 56 sampai 58% Gen Z tidak mau menikah. Damn. Set, Itu setengahnya ya. iya, itu Kenapa ya? 70 sampai 96% baby boomers yang akhirnya menikah tapi Nyesel. ternyata mereka punya banyak utang gitu. Nah makanya Gen Z tuh bilangnya mereka tuh lebih baik invest in ourselves before saying I do. Invest di emas aja. Sorry. Ini boleh. sorry ya. Ini maaf Sorry banget. Terakhir adalah soulmate and ideals. Gen Z itu ternyata sudah tidak percaya lagi dengan konsep soulmate. Karena menurut mereka itu lucu. Karena bagi Gen Z, pasangan itu lebih harus dipilih berdasarkan favor practical qualities. Oh, ya.
Bahasa Inggris mulu anjing. Maksudnya berdasarkan bibit bebet bobot. Iya, berdasarkan Itu background dia. sama apa yang bisa lu bawa Background ke check. hubungan itu. Iya. Makanya yang Iya, dipentingin itu adalah financial stability, Iya. communication, shared values Iya. over the concept of soulmate. Yes. Ya. Gimana? Kalian masih mau nikah? Abis gue bilangin ke Masih. semua? Masih. Aku pernah menonton satu riset mengenai the crisis between men and women in a relationship. Krisis, Oke. Krisis dating crisis. Iya, iya. Dating Time Crisis gue biasanya main. Iya. Ini main Aini. 21. Aini. Ini masih relatable, agak-agak nyambung dengan episode gimana? sebelumnya. Agak-agak nyambung dengan episode. Diem dulu. Episode sebelumnya yang ngomongin tentang finansial antara laki-laki dan perempuan. Iya. Tapi seperti yang kita sudah tahu, mungkin banyak banget teman-teman SMU di sini mendengar bahwa sebenarnya ini based on data dan fakta, tapi bukan di tahun 2024. Tahun berapa tuh? I forgot the year. Oke. Iya Beb ya. Iya. Pernikahan itu bisa meningkatkan kesehatan jantung. Oh, ada physical qualities-nya. Ada. Ada. Terus? Dan kesepian adalah pembunuh di 3 teratas gitu. Jadi sebenarnya marriage itu sehat untuk kesehatan fisik kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain. Lu bisa diem nggak sih? Bisa. Kalau Hanya gua Ini gini-gini boleh gue potong nggak nih? Anjing. Kita semua pada takut Aini. gue belum kena ya. Iya, Gue belum. sampai sekarang belum kena. Iya. Kalau bibit bebet bobotnya dan itu dibungkus dan dipitain dengan yang namanya fantasy dan soulmate. Pokoknya Oke. semua satu paket itu sudah ada. Ada di datanya juga bahwa yang menikah tua, misalnya above 30, above 40 itu jauh lebih membahagiakan dibanding teman-teman yang Nikah menikah cepat. muda gitu ceritanya kalau Pertanyaannya. berdasarkan riset itu ya. Silakan. Iya. Pertanyaannya kan sebenarnya idealnya berarti kita bukan di umur early 20s atau late 20s kan? Iya. 30 sampai 40. Kenapa sih kita tuh punya stigma di mana kita tuh harus menikah di umur 25, 26, 30 tuh udah late banget. Sementara idealnya bukan di situ. Aduh, gue lupa lagi ada Risetnya lagi. ada risetnya Nggak lagi, ada, cuma ini gue gua lupa. nanya. Ini dia Gue lupa. Coba menurut lu dulu, menurut lu kenapa? Kenapa kita diburu-buruin? Udah habit dari dulu. Karena pertama kayak dulu. Itu bisa. Kayak banyak anak, banyak apa? Berkat. Banyak rezeki. Terus juga dulu itu ketika lu nikah muda, anaknya tuh lu bisa sampai tua tuh ngeliat anak lu nikah dan tua bersama gitu loh. Terus punya cucu lagi. Pengennya tuh kayak ngukur waktunya tuh kayak gitu. Dan mungkin juga didukung dengan ini kali ya, kesehatan telur di perempuan. Iya, betul. Kalau misalnya di angka 35 ke atas, performnya lebih kurang gitu, Beb. Oke. Performa Oh, iya. telurnya. Telurnya, Bukan ya. performa orangnya ya. Kalau orangnya tuh itu bisa dilatih. Iya. Ya. Ajarin dong. Set. Gitu. Di sini ada tutorialnya. Karena siapa yang telepon ini? Gojek driver apa? Gojek Bentar ya. lagi. Lu pesan apa sih? Gak tahu. Halo, selamat sore. Ya. Iya, betul. Ada Grab. Ditaruh Halo? aja di atas pagarnya, Pak. Gebuk-gebukan sama Gojek. Saya pihak Bapak. Iya, pagar hitam. Di depannya ada anjing ya? Iya, Soal ini- Gak apa-apa itu anjingnya. Ini kok apa namanya? Jinak. Jinak bener. Iya, jinak. Oke. Anjingnya vegetarian. Kenapa? Boleh lempar ke dalam. Ini barangnya apa ya, Pak? Molotov. Ini lama banget. Ya udah nggak apa-apa, lempar aja kalau misalnya ringan. Lu nggak tahu kan mau ngapain? Oh, iya, lempar aja ke dalam. Lagi ngapain sih? Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, Atlips. terima kasih. Ya. Gojek memudahkanmu dalam bertransaksi. Thank you banget, Iya. Laurier. Oke. Ya bukan gua. Udah ngelok gue. Kan duit gue juga 0,02% duit kita semua. Iya. Oh iya. Makanya pinjem DJI. Ini
Ayo mulai lagi. Boleh ke topik nggak tadi? Balik topik lagi. ya? Ke topik. Tadi Sarah ngomong kalau misalnya performa telur perempuan. Iya, di nomor segitu. makanya dari perempuan itu disuruh cepet-cepet. Cepet-cepet. Takutnya ada penurunan kualitas atau Iya. yang kayak gimana. Karena kan badan perempuan itu kan yang akan membangun sebuah janin yang berjiwa dan beraga. Betul. Gitu. Apalagi kalau di desa dulu, kalau misalnya nikahnya tua, disebutnya perawan tua. Lo nggak emang orang laku. desa ya? Padahal belum tentu masih perawan. Kan ya. omongannya. Iya, bener belum tentu masih perawan. Bisa aja Iya. desa doang nggak ada perawannya. Iya. Tapi kan Gitu. nggak tahu Apanya yang nggak tahu? perawan atau enggak, belum dicek. Ini nggak tahu. lu anjing lu ini. Oke, kita balik lagi ya kenapa marriage is scary. Pertanyaannya adalah sebagai kakak-kakak, menurut lu kenapa generasi Z ini akhirnya melihat pernikahan itu sebagai film horor yang kayak Aku boleh bikin menjawab menakutkan? duluan nggak? Belum Silakan. selesai pertanyaannya. Menurut lu, Astagfirullahaladzim. menurut lo Panjang banget. is it the fear of commitment atau emang mereka nggak bisa, mereka takut being stuck with one person? Iya, silakan Marco Randy. Aku mau menjawab. Apa? Karena di sosial media itu dinormalisasi orang selingkuh itu wajar. Oke. Itu menurut gua. Jadinya sekarang Gen Z kan mainnya sosial media banget. Betul. Jadi ketika ngelihat video-video kayak gitu, ya udah sih udah biasa cuma selingkuh doang. Mungkin gitu. bukan terbiasa, bukan dinormalisasikan, tapi lebih terbiasa. Bisa stop ngasih gue penyakit nggak anjing? Karena terbiasa gitu, Be. Iya. Bukan Jadinya normal. bukan normal, Cuk. Nggak, itu tetap suatu hal yang salah di mata mereka. Tapi karena kiri kanan atas bawah perselingkuhan, jadinya kayak Ya ya udah ya udah kayak sih, kayak gitu. ya ketemu macet di Jakarta normal. Padahal seharusnya Padahal bukan bisa nggak normal. bisa diperbaiki gitu betul. loh. Iya. Selingkuh di mata kita semua sekarang itu kayak kemacetan di Jakarta, bukan suatu hal yang baik tapi dinormalkan. Betul. Gitu teman-teman. Ngerti nggak? Ngerti. Jadinya ada ketakutan tersendiri dari kita semua, not even Gen Z ya. Iya. Teman-teman orang teh, Iya. Takut. temen gua ya Beb. Iya. Cerainya teh udah 2 kali ada. Caranya 2 kali. Udah cerai 2 kali. Terus baru banget menikah tahun 2024. Cerai lagi. Udah cerai gitu. Terus kan ini beneran. Tadi itu gue kesini sama nyokap gue kan. Iya. Disamperin Iya. nyokap gue. Terus gue sambil ngeliat sosmed. Buset, cerai. Nih nikahnya baru kemarin kali. Hobi Terus kayaknya. nyokap gue bilang. Passion. Nyokap gue bilang gini, karena cerai itu sekarang dimudahkan akses dan prosesnya. Oh gitu. Dari kacamata ibu-ibu. Dari ya. kacamata kacamata mama. ibu-ibu, kacamata ibu-ibu. Yang main Facebook. Iya, dia main sama Heyday. Heyday. Nyokap gue Heyday-nya hilang setelah 12 tahun. Iya. Hah, kasihan. Itu dari zaman gue kuliah, terus Ya, dia sedih banget kasihan. depresi. Sama kayak lu hilang kali akun lu ya? Kalau Valorant lu hilang, Kalau itu gue banyak duit di situ. nyokap gue juga gila. Oh, top up mulu. Makanya kesibukan nyokap gue. Anyway, Baswe. Nyokap gue bilang katanya teh sekarang perceraian itu ya sudah dianggap lumrah gitu. Terus gue tanya kalau nanti kakak nikah, terus kakak cerai gimana? Tapi nggak boleh nikah lagi. Kenapa mah? Karena di Alkitab Alkitab, apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia, itu pertama. kecuali Iya, maut. kecuali maut. Terus yang kedua ternyata correct me if I'm wrong. Correct my mom if she is wrong. Cemil Oke? Tante Jen. Iya. Cemil Mama Jen. Nyokap gue bilang kalau udah nikah terus cerai itu nggak boleh nikah lagi. Kenapa? Ketika dia udah menikah itu jatuhnya zina. Meskipun diikat tali pernikahan. Meskipun kayak gitu, makanya ada beberapa gereja yang tidak mencatat pernikahan kedua. Kalau tidak salah, don't hate my mom. My Iya. mom is Iya. a good mom for me karena She's widow. iya she's a widow. Ya karena mungkin Dosa. karena nyokap gue itu tidak mau anak-anaknya bercerai, Bercerai. juga. Tapi di sekeliling gue masalah pernikahan muda itu brutal banget. Buset, yang namanya kayak pernikahan 2 tahun pertama udah tiba-tiba WhatsAppan sama orang lain. Hah? Lu ngerti nggak sih? Buat gue WhatsApp gue dibales aja gue langsung ya tuh. Lu aja nggak balas WhatsApp. Jam. Ya udah, maaf. Lu aja nggak balas WhatsApp gue. Ya udah maaf. Kayak gitu. Jadi mungkin karena
sudah dilumrahkan, sudah dinormalkan, Betul. dan dianggap sebagai jalan keluar juga. Jadi ya belum dilihat jalan terangnya, belum ke marriage therapy, belum diulang lagi masa-masa pacarannya, Iya. sudah menyerah. Karena apa? Karena accessible, nggak kayak dulu. Dulu tuh perceraian tabu gitu. Sama kayak selingkuh. Tabu banget. Iya, Tabu sekarang banget. udah Sekarang ya, nggak, bukan sekarang normalize tebu. sih. Manis Manis di awal. Wih. Wih. Salah mic-nya Mic-nya goblok ini. miring. Bego. Nah nih, kan tadi kita ngomongin orang tua nih. Thank you insight Mama Jen. Iya, Iya. Mama Jen. Jadi ternyata setelah gue bertanya-tanya ke teman-teman gue Siapa yang aja? akhirnya nggak mau nikah, Punya nama dong. Oh iya, akhirnya nggak ada mau nikah. beberapa teman gue nggak mau nikah. Oh, oke. Terus gue nanya kenapa, sebenarnya adalah karena contoh dari orang tua mereka melihat orang tuanya bercerai dan Ikut beda ternyata as well. Tahu. kan Sama angka ya. perceraian kan tinggi kan sekarang nggak kayak dulu. Jadi mereka tinggi banget, monas. Lu diem ya. Jadi mereka tuh nganggapnya kayak ngapain gue harus nikah kalau misalnya orang Kalau gua tua bahagia. gue yang harusnya sehidup semati itu nggak sehidup semati. Iya, nggak ada contoh. Oh, iya. Nggak ada contoh. Konkret. Nggak ada Iya. contoh pernikahan stabil gitu. Betul. Ditambah infotainment di TV juga dari dulu mempengaruhi begitu. Cerai, drama, katakan Menurut kalian putus. gimana? Iya benar. Tapi kalau misal lu nih Mar, apakah perceraian itu jalan keluar? Tidak. Gue harus bunuh dulu. Marco, Ya kan harus maut memisahkan. Atau enggak beli nasi maut. Ada nasi maut, pisah. kan mau tulisannya MAWUD. Ya udah kan maut juga. Ah, dontol. Tapi enggak sih, menurut gua perceraian itu bukan solusi. Ya, terus apa solusinya? Ya bisa ke marriage therapy, diomongin lagi. Pasti ya, namanya teamworks itu selalu ada jalan keluarnya. Kita harus usaha dulu semaksimal mungkin. Jangan apa-apa, udah deh cerai aja, udah deh putus aja, udah deh udahan aja. Segampang itukah cinta? Tapi beda kalau misalnya masalahnya udah gede banget ya, misalnya kayak Iya. KDRT itu kayak udah Kalau Cerai KDRT aja. itu udah kayak not Iya. even think twice. Orang ketiga. Orang ketiga itu udah nggak. Cuma kalau misalnya masalahnya adalah kayak masalah komunikasi, visi dan misi udah nggak sama, itu susah banget. Temen gue Bisa. ada yang bokap nyokapnya itu udah puluhan tahun memutuskan untuk bercerai karena ya memang udah nggak satu visi dan misi. Terus gue tanya sama temen gue, kalau di umur let's say above 50, 60. above Yeah. 50 atau above 60, visi dan misinya kenapa Gimana baru berubah? nyadar nggak Iya, sama itu gitu gue juga mikirin. Kenapa memutuskan untuk bercerai pada akhirnya? Terus kan ada sekarang kayak selamanya itu terlalu lama. Anjing. Emang ada orang bilang gitu? Iya kan selamanya itu terlalu lama itu sering banget gue lihat Termsnya. terms itu di berbagai sosial media. Ya. Karena aku berangkat dari orang yang rumah tangga bokap nyokap gue dulu sempet berantakan banget, Ya. parah, terus kembali stabil Membaik. lagi pas baik bapak gue mati gitu kan. Kayak ya udah, at least gue pernah ada contoh kalau bokap nyokap gue tuh harmonis. Apalagi dia bokap nyokapnya sangat harmonis, betul? Betul. Harmonis. Jadi kita tuh nggak pernah punya vision how bad could it be Iya sih. untuk Marriage. pernikahan akhirnya diakhiri dengan perceraian. Jadi kalau teman-teman di sini punya pengalaman seperti itu boleh banget ya Iya, ngobrol Ada tahu komen. yang komen di Sarah Marco Uncut. apa? Tentang Aku perceraian. udah OTW cerai gitu. Demi Iya, apa ya? Banyak ada yang komen. Mungkin satu perbedaan visi dan misi itu ketika lu udah dongkol banget sama orangnya, kayak Iya sih. gua udah dongkol banget sama nih monyet satu. Even cara dia bernapasnya gue jijik gitu loh. Iya benar. Itu suppress emotions nggak sih? Suppress emotion, jadi ya mungkin untuk melegakan kehidupan, untuk menikmati sisa-sisa hidup, let's say lo udah 67 tahun gitu, Iya. kayak ya udah cerai aja deh, tapi kita berakhir sebagai teman aja, cuma sekarang pisah rumah, gue Anjir. pengen jadi petani, lu mau jadi peternak silahkan. Harvest Moon lu. Harvest Moon, kan bisa gitu kan? Tapi iya sih. Janda atau duda yang sudah berumur berakhir dengan menjadi seorang pebisnis di ladang. Anjir, seru banget sih sebenarnya life up. Kok
seru banget sebenarnya life after divorce. Ya kalau ngelihat misalnya nih, itu tuh. maksudnya life after divorce-nya ketika misalnya udah 10 tahun, itu mungkin seru karena udah saling memaafkan mungkin. Ya mungkin. Udah terima. Mungkin karena perceraian dia akhirnya nggak baik-baik gitu. Iya, tapi pas prosesnya kan Tai juga. gemes banget. Kesian deh teman gue yang bercerai kayak gitu tuh, kayak pertama udah punya anak 2, udah punya anak 3. Iya, anaknya gimana? Dicerain pas lagi hamil gitu Itu kan. dicerain, dia perempuan. Ada yang dicerain, ada yang mengajukan perceraian duluan, ada yang perceraian sidangnya itu online karena suaminya nggak pernah datang ke Indonesia. Sampai sekarang dia nggak Oh, elup. Elup, lakinya elup. Ah, Jadi karena long distance marriage, terus komunikasinya ngadet-ngadet, terus Tidak sinyalnya dijamah. tidak terjamah juga, mungkin we never know. Iya. Itu kan sampai detik ini itu bapaknya belum pernah ngeliat anaknya. Anaknya udah gede. Anaknya sekarang udah 3 tahun. Aduh. Kayak gitu kan sangat, kasihan ya anaknya. aduh kasihan banget, belum pernah ketemu sama bapaknya. Iya. Emaknya juga udah gila, siapa yang nggak gila, Iyalah, hormonal, apa Iya, segala capek, macem. pusing. Nih ya, salah satu pertanyaan yang mau gue tanyain adalah akhirnya ada beberapa orang yang emang decide buat nggak cerai. Iya. Kan alasan anak. Menurut kalian gimana? Oh gitu nggak boleh. Semua temen gua, Aneh sih. semua temen gua yang hasil dari keluarga broken home yang tidak jadi cerai di umur sekarang ini gila semua. Maksud lo kita? Gebetan-gebetan saya. saya kan karena sangat mengayomi. Ketika saya sayang sama orang, gue sangat mengayomi sekali. Ini orang, ini laki-laki ini, dan salah satu sahabat saya sendiri juga nih, adalah produk dari orang tua yang tidak memutuskan untuk bercerai, tapi rasanya sudah bercerai, tapi mereka masih dalam satu rumah yang sama. Alhasil tidak ada lingkungan yang sehat untuk anak-anaknya, untuk mereka berdiskusi bersama. Sampai pada akhirnya momen itu dijadikan sebagai patokan. Oh, inilah. Dipatok. Dimarahin sama ini. Sorry, ya tulis. Oh, inilah. Inilah pernikahan seharusnya. Oh. Jadi itu adalah contoh. Jadi normal lagi. Jadi dinormalkan. Oh, emang kayak gini kali pernikahan, nggak harus ngobrol satu sama yang lainnya. Pisah ranjang lagi. Pisah ranjang. Ada yang masih satu ranjang makan deathbed. Makanya ada istilah itu, the deathbed for your children is very bad for their mental health. Oke, berarti Gitu. kalau dari semuanya yang lu pada ngomong kan tadi sebenarnya buat consideration marriage bukan cuma cinta ya. Iya. Iya. Apa? Finansial. Sabar. Sabar sayang. Ini maaf ya. Udah blok aja ini. Ayo terus. Jangan, dia subscribe. Dia subscribe. I need the best. Terus Aduh anjir, gue lupa ya. Tadi apa ya? Tiga hal yang paling penting bagi kalian untuk akhirnya bisa memutuskan menikah sama satu orang ini. dari kita yang belum menikah Dari ini. lu yang belum menikah, mendengar semua yang kemungkinan bisa terjadi di pernikahan lu. Finansial. Ya, boleh. Kenapa? Iya, duit bego. Sabar. Oh iya, sorry. Goblok. Duit bodoh. Iya, maksud gue duit. Iya, nih. apa jelasin? Iya, maksudnya jelasin. sebelum menikah lebih baik terbuka tentang finansial kita masing-masing gitu. Supaya nantinya nggak kaget. Terus harus difiksin dulu harta gininya gimana. Nanti kalau Prenup. misalnya beli rumah itu gimana dan segala macamnya Harta itu harus gono diomongin. gini. Ya kalau cewek Nah, di ini prenup. ada ini pernah dibahas sama pendeta gue. apa tuh? Apa tuh? Jadi sekarang itu kan kalau dari bahasanya dia ya, Iya. dia tuh udah 50 atau 60 something. Jadi pendeta ini bercerita bahwa dulu itu tidak ada yang namanya aturan mengatur harta gono gini karena Iya. setiap pernikahan pasti diakhiri dengan maut. Oke. Iya. Tar dulu, terus Gue dia, cuma bilang iya doang. terus dia bilang gini, that's the difference between my generation and nowadays generation. Kalau sekarang harus dipersiapkan kalau kita cerai gimana. Jadi seakan-akan ayat Alkitab atau ayat Al-Quran atau yang Hindu atau yang Buddha atau yang dinikahkan secara agama yang menuliskan dengan jelas dan tebal di garis bawahi bahwa maut adalah satu-satunya yang pemisah antara pernikahan suami dan istri, itu tidak sekuat dulu. Gitu kata-kata Bapak Pendeta Ngerti. saya kayak gitu. Cuma yang namanya pendetanya memang harus Cuma kan hidup nggak selalu dengan agama doang. iya betul. Itu salah satu hal yang gue pikir iya juga ya sekarang tuh pernikahan atas nama agama tuh jadi tidak jadi disepelekan sama kayak koruptor yang dikasih kitab pas berjanji itu ternyata korupsi juga gitu loh. Bercanda kan?
Enggak, itu serius. Iya. Kalau itu yang koruptor malah lebih serius daripada pernikahan. Salah atau Bing? Bodoh anjing, lu bikin rusak negara kita. Betul, lu monyet. retweet. Kalau cerai nggak ada yang rusak negara. Iya. Terus Finansial yang pertama, kan gue Finansial. udah dua, Ya. ada apa lagi? Connection. Dari segi komunikasi nyambung, karena nanti di ujung Apa? ketika tua ya. Kita bukan cuma cuma fisik doang yang dilihat. Fisik pasti tua, pasti jelek. enggak gua. Sama-sama jelek. Lu juga jelek banget. Gitu. Ya. Ujung-ujungnya ya komunikasi sampai tua. Spend time together gitu, menemukan hobi yang sama. Menurut gua connection itu penting. Lo apa, Sar? Em, Nanti gue ada pertanyaan buat Marco, tapi Sarah Oke. Ntar gue bersihin dulu. Aduh, lama nih. Lama nih Lama durasi. nih. Dia mau keluar tuh bersihin. Hacu. Ya udah nanya gue dulu aja. Ya udah, koneksi lo. Jadi kalau gue, aduh, Anjing juga. gerak nih godok anjing. kalau gue setuju dengan finansial, keterbukaan dengan finansial. Ini dari kita berdua yang belum nikah ya. Ya. Ya, Belum nikah, pacarnya nggak ada. Terus, nggak usah curhat. Terus ya lu gebetannya nggak ada. lanjutin. Kok jadi nyakitin? Jadi nyerang nih. Aku sih ada gebetan. Siapa? Yang di Next Bandung? episode. Duh, gue tau gue gak ngomong ya. Gue gak ngomong. Keciplusun. Maksudnya waktu kita ngobrol di Bandung itu berdua. Ini tuh uncut jadi nggak bisa diedit. Monyet lo emang. Ya udah lanjut aja. Nggak sebut nama juga. Bukan. Oh bukan. Ada Iya, lagi? Iya. Hah? Oh, Iya. berlanjut? Astaga, Sal. Enggak. Ini boleh gue potong apa ntar gue dimarahin Oh di iya. komen. Iya. Anyway, tadi ngomong finansial, keterbukaan finansial dan Aduh. aku setuju sama Marcos tadi dia udah ngomongin panjang lebar tentang masalah komunikasi juga. Kalau cara berkomunikasi cocok, cara marahnya cocok gitu. Kalau gua kan nggak cocok di silent treatment ya. Kalau dia cara marah di silent treatment nggak cocok. Iya. Nggak cocok banget. Gitu sama Lagi berantem, hilang, 3 bulan kemudian datang. Ngantau lu. Wamil, Beb. Bupati mana nih tiba-tiba datang? Wamil. Jadi Iya. kayak the way I see a potential sebenarnya dilihat dari cara dia memperlakukan gue dan cara dia memperlakukan keluarganya. Gitu. Tapi kayak sejauh ini itu dulu ya. Kalau aku salah ya maklumin aja namanya. Namanya Beb gitu. Kalau dari kalian kan mintanya koneksi. Tenji. Orang Jepang kah? Gitu. Bukan Tenji. Capek Marco Oke. mau ngomong. Iya. Jadi menurut kalian lebih baik kalian punya yang 180 derajat beda dari kalian bentuk partnernya atau cara komunikasinya atau yang sama. Karena ada beberapa orang yang akhirnya mencari orang yang cara komunikasinya beda, cara problem solve-nya beda supaya bisa saling melengkapi. Ngerti gua. Bebas selama Cindo. Apa? Hah? Kalau gue bebas, gue selama dia dokter. Istri residen. Tapi menarik sekali ini risetnya ya, Pak? Mbak Kekok. Ya. Tapi menurut gue sih gue lebih suka yang bertolak belakang sama gue, supaya bisa gue kan menurut gue monoton banget hidupnya. Gue pengen cewek yang extrovert misalnya, supaya seenggaknya gue bisa ternyata dunia extrovert tuh menyenangkan banget gitu. Oke. Gue diajak ke sini, nyobain Iya. olahraga ini, coba makanan ini. Jadi gue seenggaknya selama ada dia partner gue mau mencoba gitu. Kalau dua-duanya sama lu ngedokem. Kalau dua-duanya sama juga nggak salah. Cuma kayak banyak hal yang nggak bakal kita lakukan. Anjay, Anjay, musik. semua tepuk tangan. Keren. Pal-pale. Ini Udah. kenapa? Kalau lu gimana? Apa gue cara berkomunikasi ya? Iya. Aku boleh setengah-setengah nggak? Karena kadang aku juga setengah-setengah. ambivert ya. Iya gitu, jangan terlalu extrovert, jangan terlalu introvert, jangan terlalu clingy, tapi jangan terlalu avoidant, jangan terlalu attached. Tapi Ribet kadang-kadang banget lu anjing. sesuai porsinya aja lah 50-50 gitu. Karena aku tuh nggak berani bilang kalau aku mau orang yang bertolak belakang dari aku. Makanya aku minum. Nah harusnya. Harusnya. Harusnya Tapi dari ada. tadi kita belum nyuruh itu. Subscribe.
subscribe. Pintar. Yang mau ngehina kita boleh asal subscribe. Oke. Silakan. Jadi kalau dibilangnya teh mau yang seperti apa Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan dan mendengarkan doaku, ini sebenarnya aku nggak demanding banget ya. Demanding pasti fix. Coba berikan orang yang baik rupanya, baik tutur Ganteng, bilang aja ganteng, Nanti kaya, iya. pebisnis. Tapi kan Tuhan juga nanti jangan terlalu ini anjir, itu namanya hard selling. Tuhan bilang ngaca setan. Ngaca anjing. Enak aja request. Request. Baik rupanya, baik tutur katanya, Iya, baik cara dia tinggi, ya, dokter. Dokter mulu. Entar dia dikasih dokter hewan. Nggak apa-apa, Nggak yang penting apa-apa. dokter gue suka banget. Dia juga jadi residen di hewan. Dapat kandang. Ciko, salah. Kalau minum dari dok ini. Tapi salah suka banget dogi, anjing maksudnya. Oh, suka banget. Iya punya anjing kan? Lu tahu sih gue suka dogi, lu tahu. Karena aku suka cat. Aku suka pussycat. Kita berdua minta maaf. Kita berdua maaf. Sorry. Kita berdua maaf. Minta maaf. Maaf ini. Salah nih, Bigo. Maaf gitu. Semoga menjawab ya. Iya. Kalau tadi aku terlalu kemana-mana Excited gitu. ya, terlalu ke satu orang ya. Aku soalnya kalau misalnya ditanya kamu tipenya apa sih, aku tuh di otakku langsung kayak aku bikin The Sims gitu loh. So aku mau ini. Oh, gua kira lu ini. Maunya ini langsung gitu. Langsung gitu. Maunya mas sabar. Yang ini Tuhan. Yang ini Tuhan. Tuhan yang ini Tuhan gitu. Terus bikin katalog. Aduh, seru banget deh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Lo kan berdua orang gila. Iya. Masa sih? Do you want a partner that you can grow with? Atau partner yang bakal bisa nge-rescue lo dari diri lo sendiri? Go with. Rescue. Kenapa lo rescue, kenapa Sorry. lo grow with? Karena gue pengen sama-sama berkembang jadi orang yang lebih baik lagi. Kita berdua. Misalnya nih, gue sukanya main game. Akut. Emang, bertahu lo. Diem dulu anjing. Satu-satu. Yang nyerang satu-satu ya. Tadi udah ini. Nih misalnya grow with ya. Gue suka banget main game. Iya. Nah dia yang kayak sayang stop dong. Mainin aku aja. Minta maaf gak sama ini sekarang? Kenapa minta maaf? Itu kan mimpi gue, imajinasi gue. Betul. Abis ini kita ngomongin imajinasi ya. Jangan! Jangan! Salah masa mau main sama T-Rex. Nyampe nggak nyampe. Maunya dia tuh trampolin. Terus. Maksudnya kalau grow with itu menurut gue menyenangkan. Sama-sama bisa melihat perubahan kita. Ya. Dari yang misalnya ketemunya di tempat yang terpuruk, kita lagi berantakan banget. Tiba-tiba kita menata hidup masing-masing. Tapi di satu kesatuan. Yaitu dalam nama Ya, Tuhan Yesus Kristus. Betul. Amin. Amin. Kita mencari gembala-gembala yang hilang. Ada yang mau? Besar perbuatanmu ajaib. Domba, gembalanya mah satu, dombanya yang banyak. Lu gembala-gembala yang Kamu tahu hilang. nggak kenapa Itu. kita domba-domba Allah? Kenapa? Karena domba adalah salah satu hewan terbodoh. Hmm. Jadi kita emang harus ada gembalanya. Jadi kita tidak boleh. Kita diarahkan. Iya, kita Iya. tidak boleh sombong seakan-akan kita tuh bisa sendiri. Betul. Gitu ya teman-teman. Sarah kenapa rescue? Iya. Karena I already know what I want. Sometimes I feel like Indo aja, Indo. kadang gue ngerasa gue tuh pusing dengan diri gue sendiri gitu. Gue tahu mau tumbuhnya teh kemana, mau ngapain sebenarnya. Cuma kadang-kadang udah kebanyakan yang harus aku lakukan. Jadi aku pengen ada Sarah comeback gitu. Oh, oke. Jadi kayak Keep you gue tuh grounded. Iya, feel Oh, grounded. lu It's terlalu okay. independen. Kadang seperti itu. Jadi Soalnya it's kayak, okay. Sal, kita lo berdua gitu. Iya. Iya. Kenapa tuh? Kok jadi lu yang di atas? Coba lu yang di atas. Ya terserah dong, namanya modern. Kan yang masuk di bawah. Iya modern. Terserah dong. Kenapa modern ini nih? Suka-suka dia dong. Ya udah gue. boleh. Gaya baru kali ya. Iya. Di dunia penuh teknologi ini. Betul. Gitu, jadi aku kayaknya sampai sekarang sih pilihan yang kedua tadi yaitu adalah need someone to rescue ya. Iya.
kayak gitu. I will help you, I will take care of you gitu. It's okay. Iya, Sometimes you need to rest gitu. Iya, gitu. iya, Ada iya. yang ngingetin gue makan. Iya. Kadang dulu teh kita tuh ya suka ngecengin orang yang suka ngingetin makan, jangan lupa makan ya. Tapi in our iya lagi. age, Oh iya Iya sih. bener-bener. kadang tuh ya itu tuh sebenarnya terdengar bare minimum, tapi thank you banget udah ngingetin makan ya. Iya. Kita bukannya pick me, tapi beneran kadang mah Kadang gue lupa. Tapi gue lebih suka nih, misalnya gue Apa? lagi main game nih. Ya. Sibuk banget kan gue main Boleh game. ada situasi lain gak selain main game? Anjing banget lu. Lagi lu apa kek? Ya udah. Gue lagi kerja. Apa Gue kek? lagi main iPad. Iya. Main game kan di iPad? Pokoknya gue main boleh gak sih? Gue lagi main game. Ya. 8 jam, misalnya 8 jam. Diem dulu. 8 jam nih, ya. Terus tiba-tiba kayak, ini aku udah buatin makan. Sampai asap tuh keluar dari belakang lu ya? Oh, kita sekarang udah mulai ngomongin imajinasi ya? Enggak, belum. Emang tipis-tipis. Oke. Ini aku buatin makan nih. Nanti kamu aku makan. Hah? Aku buatin makan juga Oh maksudnya. iya kan? Gitu. Itu tuh kayak dia perhatian sama gua aja itu menurut gua udah nilai plus banget. Apalagi disuapin. Lumpuh lu. Ya aku gimana? Abis itu dimandiin. Kok jadi kayak orang tua ya? Astagfirullahaladzim Marco. Lu kayak gitu cari suster aja. Mar. Mandiin. Terus pantat lu penuh tai gitu aja. Kok lu suka toel sih jadinya? Gak suka toro, lu kenapa pengen dimandiin, nah? Ya, imajinasi. Sorry, oh itu imajinasi lu di mana? Enggak. Salah udah, ayo lanjut. Bisa lanjut nggak? Bisa lanjut nih. Bisa. Terus. Jadi menurut lu partner lu akan lebih baik partner lu itu bersifat sebagai best friend selama seumur hidup lu Ya. atau lebih ke lover? Best friend kalau Best gua. friend. Kenapa? Gue menurut gue pasangan yang a whole package. A whole New world. A whole new world. new world. Tahu nggak dari mana? Dari Aladdin. Iya benar. Terus A whole package itu menurut gue nice banget. whole package itu apa? Ya, bisa jadi teman, bisa jadi pendengar, bisa jadi penuntun. Buta. Enggak maksudnya kayak kita mau kemana ya gitu. Ini apa sih? Belok kiri. Google Maps. Dia Google Maps. 5 meter. Google Maps. Cewek gue Google Dalam Maps. putaran. Terus gue Belok mute. kanan. Gue mute kan Google Maps ada mute. Bego. Istri ideal. Menurut Marco Rande adalah Google Map. Kemana ya? Belok. Bego lu. Yang gue nanya lu jawabnya Google Maps. Iya maksudnya tuh bisa menuntun gue ke arah yang lebih baik, bisa bantu gue menentukan hal gitu, bisa menjadi pendengar, bisa menjadi teman, bisa menjadi duo break dance, tuh, ya nggak sih? Sar dijawab aja. Kok lu kejang sih? Itu pumping and locking. Tuting. Oh iya. Asal. Mar gak nyampe kameranya yang sono. Iya nggak apa-apa. Kan ada di sini. Iya, ya udah nih di sini ya. Iya. Iya. Balikin Sal. Balikin Sal. Masuk ya, balikin. Lu buat Aini lagi. Bercanda ini. Ini subscribe loh. Thank you Aini. Terus. Apa? Kalau Gue. lu apa? Apa tadi pertanyaannya? Pengen jadi Pengen pacar lo yang bisa punya jadi teman. partner yang jadi best friend, atau partner yang jadi lover. Dia mah pengen semua hapus dia. Tapi kalau you have to. Ketika tua lu mikirnya mau jadi teman apa masih kayak cium dong? Mau. Nek. Kayaknya Gua juga lebih mau. ke apa ya? Ini situasional. Kayaknya situ nggak boleh situasi. Astagfirullahaladzim. Gojek lagi. Nggak tahu siapa. Ya udah ntar aja. Oh ya, manajer gue. Kayaknya kalau aku disuruh pilih best friend or lover, kayaknya lover deh. Makan bego. Lover. Oh. Lebih kayak karena aku tuh kan orangnya romantis ya. Sangat cheesy gitu loh. Kenapa ngelirik-lirik? Enggak apa-apa. Romantis kocak. Aku tuh Santai suka babi. guguk. Babi ngok-ngok. Karena gua suka hal-hal remeh-temeh yang diromantisasikan. Contoh. Gitu.
Kasih contoh. Misalnya aku tuh lembur, pulangnya malam gitu kan. Kebetulan dia diem dulu, gue dulu ini cerita gue anjing. Udah jalan. Udah jalan. Misalnya aku duluan, dia duluan, sebut saja namanya. Oh, ini Jason. Justin aja Justin. Hah? Ya udah Justin. Bieber. Iya udah Justin. Si Justin baru duluan. Jelek pulang. banget ya. Kalau ngomong Justin kok jelek sih kayak Mar, biarin aja dia mau cerita. Justin. Bibir lu kenapa begitu sih? Justin. Si Justin teh baru pulang. Jangan, ini aja. Carmelo. Cornetto. Cornetto. Masuk Cornet. Gak enak kalau misalnya gue sebut di jam 2 pagi. Neto. Coba lu sebut di jam 2 pagi, agak kecapean. Nete. Sebut saja namanya Anthony baru pulang, dia duluan yang pulang. Oke, itu. Gitu. Iya, dia pulang. Lu telat kan? Iya, gue telat. Terus habis itu gue lagi capek gitu. Capek lembur gitu. Terus dia tuh suka ngasih tiba-tiba, ini imajinasi gue karena I choose the lover one. Iya. Terus tiba-tiba kayak dia ngebuatin gue air panas di bathtub kayak gitu. Terus Ini kayak bokep-bokep Jepang deh awal-awal. oh, I love the plot of Ceritanya. Japanese porn. Ya, gue suka banget. Kadang gue cuma ya ketahuan. Lagi masak dewe. Kadang gue tuh cuma nonton depannya sebelum dia buka baju. Karena menurut gue itu Kalau udah gua aja kentang ya. bukan, maksudnya kayak ya gitu. Kalau misalnya di depan itu kan kayak ceritanya lucu banget gitu. Iya. Sayangku mau dimasakin nggak? Iya, kayak gitu-gitu. Soalnya Kenapa jadi bokep ya? Nggak tahu, gue Ini lagi nih, salah mikirin. nih. Kayaknya lu tadi lagi kayak di bokap-bokap Jepang. Iya, dikasih itu terus emang diintip. bukannya bokap Jepang yang biasanya kayak stepmom gitu-gitu. Ya nggak semuanya, Put. Itu mah Lu bule. gimana sih? Goblok, Nggak bego nih. semuanya. Gua kasih link nih. Gua kasih link nih. Tonton. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak hal-hal kecil yang Tapi setuju diromantisasikan sih. oleh pasangan gue nanti, misalnya kayak ngasih gue bunga tiba-tiba. Iya, tiba-tiba candlelight dinner di rumah. I don't mind being a best friend also. Cuma kalau disuruh pilih kayaknya a Lebih lover. prefer Karena lover, aku ya. juga anaknya teh penyayang banget. Cara penyayangnya tuh bukan sebagai teman ya. Caranya tuh bukan sebagai teman, tapi kayak I love you. Kayak gue ngasih cerita deh gue. Kasih cookies. Kayak gue tuh suka ngasih hal-hal kecil, misalnya kayak makanan gue pitain ada suratnya, terus gue sempet parfum. Terus kayak lu gitu. dipitain. Suratnya itu yang bikin lo kayak lucu. Suratnya apa nih? Bayar utang boy. Enggak dong, buset. Selamat makan siang gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Tapi abis itu nasinya mana? Lupa bawa. Nasinya mana? Beli sendiri anjing. Iya, Gitu. ngerti. Ceritanya. Udah 40 menit ya? Iya, udah bentar. Gue ada satu pertanyaan. Bentar ya. Enggak, kalau seru kita bikin part 2. Ya udah ini dulu. Sebentar, gue lagi nyari pertanyaan gue. Lu diem. Begini minum. Minta bilang subscribe dulu. Subscribe dulu. Guys, jangan lupa subscribe please. Ini thank you ya udah support kita, udah memberikan kita karakter building. Tapi kita udah punya building ya. What building? Karakter building. Karakter building. Goblok nih orang. Bisa bahasa Inggris gak sih? Karakter itu. Namanya karakter. Oke. Ya. Udah ada. Oke. Jadi ini kita mau ngomongin tentang ketakutan di marriage. Oh, udah Sorry sama banget. berdua. Obesitas. Apa mau ngomong apa? Lo pernah gak sih punya ketakutan? Ngomong apa? Hah? Ngomong apa? Goblok kayak ngomong aja gue. Lo pernah gak sih punya ketakutan di pernikahan? Meskipun semua karakteristiknya udah lu cek, semuanya ada yang lo mau, bibit-bibitnya sama. Tapi Terus? ternyata selama pernikahan Dia dia nggak sepenuhnya mengerti lo. Oke. Jadi lo punya, jadi somehow komunikasinya awalnya nyambung, tapi kok lama-lama idenya udah mulai beda ya. Memang. Lo punya ketakutan itu nggak? Oh enggak, karena memang begitulah cobaannya pernikahan gitu. Kenapa teman-teman Ogut itu banyak yang diambang perceraian sekarang, banyak banget. Tangan gua sampai nggak cukup karena mereka tuh kadang kaget Gimana kagetnya?
gitu. Personalitinya tiba-tiba berubah dari yang pacaran sama yang Betul. pernikahan. Ini based on my experience aja sebagai harddisk dari teman-temanku, dan memang akan berubah komunikasinya karena tanggung jawabnya sudah berubah. Dulu Setuju. sebagai pacar, bukan sebagai kepala rumah tangga. Kamu dulu sebagai orang yang ketemu cuma 1 minggu mungkin. Sekarang tinggal bareng. Sekarang tinggal bareng. Mungkin dulunya pernah tinggal bareng sebelum nikah, masih kaget juga ketika sudah ada pernikahan. Ya memang seperti itu, makanya Betul. pernikahan adalah ibadah karena nggak gampang. Gitu. Kalau gampang udah semua melakukan. Iya. Semua melakukan ya? Iya benar. Itu doang belum. Oh, benar. Tapi kalau dibilang takut, gue takut. Kejadian itu. Takut misalnya ternyata pasangan gue nggak sebahagia itu sama gue, itu gue takut. Oh, lu tuh takutnya lebih ke orang lain yang ngerasa gak nyaman sama lo. Iya. Kenapa? Kan harusnya lu ngutamain diri lo sendiri. Nggak bisa gue. Nama gue Parama soalnya. Emang apa tuh? Apa artinya? Bahasa Sanskerta. Artinya? Mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Thank you, Mam. Pantesan kayak gini dia sekarang people pleaser. Boleh. Anjing lu. Tapi gue kalau dibilang ada ketakutan pasti ada. Semua orang menurut gue pasti ada. Salah pun pastinya nanti ada. Ada. Dia bahagia nggak saya sama gue? Dia seneng nggak ya gue kasih makanan ini? Pasti ada rasa ketakutan. Cuma masalahnya gimana overcome-nya dengan cara komunikasi gitu. Setiap hari kita pasti belajar sesuatu dari pasangan kita. Ya, every day we're going to learn something new. Iya. Makanya ilmu komunikasi teh ilmu seumur hidup. Betul. Gitu ceritanya. To overcome-nya dengan cara sering spend time together. Ya, itu juga makanya shout out. Pillow talk ya. Pillow talk. Pillow talk. Shout out untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk mempertahankan pernikahan. Yes, Doa kita berdua Doa buat kita lo. berdua. Bertiga sama gua. Bertiga, Iya, bertiga, berlima. Segedung ini berdoa. 20 ada di sini. Segedung ini berdoa semoga lo menemukan titik terang dan semoga Amin. perceraian bukan jalan keluarnya. Amin. Amin. Kameranya udah mulai panas nih, jangan lupa subscribe ya. Iya betul, tapi Iya, bentar. supaya kita bisa beli kamera. Betul. Iya. 2 pertanyaan terakhir. Iya. Boleh. Berapa persen dari diri lo yang akan lo berikan ke pernikahan jika nanti kalian 1 juta. akan menikah? Ke pernikahan. Ke pernikahan dan partner. Oh, kalau gua utamain pasti keluarga. Oke. Gua akan- Keluarga lo, kan nanti ada 2 Keluarga Inti. inti gua. Ibu. Karena ayah ibu Marlo Kalio gitu. Karena ayah gua selalu ngajarin ketika kalian punya pasangan jangan pernah berantem sama saudara masing-masing. Gitu. Misalnya istri gua minjem duit atau keluarganya minjem duit. Terus gue bolehin tapi masa keluarga gua nggak bolehin. Tapi gue pengennya semuanya tuh sama rata. Oke. Gitu. Tapi harus ada komunikasi lagi. Misalnya nih gua menikah dengan dia. Aminin nggak? Jangan dulu. Subscribe dulu. Sampai dulu baru. Misalnya gue menikah sama Sarah, gue pasti ngomong kalau misalnya kayak itu tadi Kalio minjem duit, misalnya 4 juta. Jadi dia ada jatah untuk pinjemin ke keluarga dia 4 juta. Supaya adil gitu. Oh gitu. Jangan ada kayak misalnya keluarga gue pinjemin 4 juta, pas dia ngomong keluarga aku boleh nggak pinjem? Enggak! Ah itu kan komunikasinya jelek gitu. Tapi untung di keluarga lo yang minjem duit kan lo mulu ya. Benar. Thank you Bang Upi ya. 0% cicilan dan 0% bunga. Pengen banget jadi Maria Noya deh kalau kayak gini ya, Maria Noya. Kalau salah gimana? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya berapa persen dari diri lo yang akan diberikan ke pernikahan partner lo? Ke partner gue. I would say dari diri gue kan, Iya. bukan dari bank gue kan. Bukan. Enggak, Dari diri gue. pokoknya ini tuh Seutuhnya anjing. pokoknya ini tuh effort lu, Effort pengorbanan lu, Iya. semuanya, enggak cuma finansial. Materi. Oh, 90%. Badan lu. 90% untuk suamiku kelak karena 10-nya? 10%-nya untuk aku jaga-jaga kalau habis iya. untuk diisi Wanti-wanti powerbank ya. ya. Iya, iya, Power iya, bank. iya. Kenapa? Karena I love the idea of surfing. Hah? Surfing. Melayani. Oh iya. Di otak gue beneran Iya, surfing ya. Sayang. Seru ya. Seru ya. Tiba-tiba laki gue nanya, sayang kamu di mana? Di Batu Karang. Lagi surfing. Apa main? One more? Oke. Sama bule-bule. Komunitas bule surfing. Komunitas elu. Aku mau cerita. Iya lagi surfing. Makanya Indo. I love the idea of
Survei aku tuh suka melayani, dan di diri aku itu bukan sepenuhnya ketika aku memberikan 90% berarti 90% di diriku hilang. Jadi I build myself first. Until 110%, 110% guenya sudah utuh. Ya, baru gue build the relationship planet. Jadi di badan gue tuh kayak sistem tata surya ya, Beb. Diem anjing. Kenapa kayak bocah? Gue kayak bawa anak bocah anjing. Baby to work, lu tau lu? Gugu gaga. Ayo lanjut. Gitu, jadi my body and my soul is like a whole solar system. Keren. Tata surya, jadi ada planet untuk aku, planet untuk adik-adikku, planet untuk mamaku, dan planet untuk suami. Mataharinya tuh di suami. Mataharinya di Tuhan dong. Oh, Iya. Sorry Dong. Tuhan. Mataharinya di Tuhan Iya, gitu. benar, Jadi benar. aku harus nge-build dulu nih sampai 100% supaya aku juga pageh. Sebagai istri yang menjadi co-pilot, kamu juga harus karena kita nggak pernah tahu suami kamu nanti oleng, kamu juga nggak boleh ikut oleng. Pas suami kamu oleng, kamu yang tahan. Iya, ketika suami kamu oleng, kamu nggak boleh cabut karena sudah ada perjanjian sehidup dan semati. Betul. Gitu. Oke, pertanyaan penutup. My future husband, I'm on my way. Future husbandnya kalau sebelah lu gimana dah? Jangan diaminin dulu. Unsubscribe guys, unsubscribe. Guys, kalau kalian subscribe nanti pada nikah. Unsubscribe. Jadi jangan diaminin, subscribe dulu. Subscribe dulu. Subscribe dulu. Pertanyaan terakhir, pertanyaan konklusi. Jadi menurut kalian is marriage scary? No. Not really. Sometimes it's scary. It's like kemacetan Jakarta. Menurut gue bukan scary sih, cuma kayak lu takut hal yang tidak lu ketahui. Ya, the Misalnya uncertainty. nih, uncertainty, lu takut. Apa tadi? Hah? Nah, iya gitu deh, gue gak ngerti bahasa Inggris. Makanya takut dengan nikah kayak gimana ya, punya keluarga baru kayak gimana, suami kita tepat atau enggak, istri kita cocok atau enggak. Itu takutnya kayak gitu doang. Cuma kayak apa sih kalau misalnya lu mau wisuda, mau ujian, deg-degan deg-degan sih ya, kayak kita mau bungee jumping gitu cenah. Iya, gitu. Iya aja gue biar cepet. Gitu ceritanya. Iya nggak, Sal? My future husband. Iya. I'm on my way. Kalau kamu sekarang lagi punya pacar, don't Macet worry. di Jakarta, macet di Jakarta. Gue bener-bener Don't takut worry. my future husband right beside you. Aduh. Ya kalau misalnya, nih, gua kalau misalnya dikasih rumor seperti itu, gua tidak berani untuk bilang enggak atau iya karena Tuhan maha bercanda. Jadi in order to, gua cuma bisa bilang, ya kalau misalnya emang sudah seperti itu digariskan Tuhan, ya mau gimana? Gue mau jadi bapak rumah tangga tapi saat. Ntar gue main ya Sayang, sama kalian. anakku pusing. Mama lagi kerja. Yang masakin dia dong, masakin. Emang lu pikir Marco bisa masak? Iya, sebenarnya bisa. Kalau mau mie mulu tiap hari. Gue tuh ke apartemen lu, ada piring dari seminggu lalu. Itu ayam lu udah bekerak, tahu? Ayam lu udah ada namanya, tahu? Udah diidentifikasi. Ayamnya udah ada tim forensik. Oh ini kematiannya udah 12 April yang lalu. Udah gua kubur malah. Dia hilang. Dia hilang. Mayatnya tidak di. Ya deh. Iya. Jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian ada cerita tentang gimana marriage itu, gimana plus minusnya. Jangan lupa komen di bawah. Betul. Dan juga jangan lupa subscribe sampai ketemu. Kalau misalnya kalian ada ide-ide juga, komen aja di bawah ya. Iya. Thank you so much. Bel. Lonceng juga jangan lupa di bawah ya. Jangan lupa di situ. Di sini jangan lupa Nah, dinyalain nih. iya, Ya. benar. Ya. Oke, udah. Oke, thank you banget supportnya. Bye. Udah dong. Ngerem panas aja. Iya. Mwah. Emang ciuman yuk. Enggak. Itu tadi mati 2 kali. Oh iya. Demi apa? Terus gimana? Ada di sini. Oh ya udah. Pindah. Goblok nih orang. Gua mau jajan dulu nih.